Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ardanata, NIM 220312236, kelas 2F. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Statistik Bisnis 1. Jelaskan pengertian statistik bisnis dan fungsinya. Statistik bisnis adalah cabang statistik yang mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data, mengumpulkan numerik dalam konteks bisnis. Fungsinya adalah untuk mendeskripsikan data bisnis, meramalkan perilaku masa depan, dan mendukung pengambilan keputusan. 2. Uraikan penerapan statistik bisnis dalam bidang pemasaran, keuangan, dan produksi. Jawabannya adalah ini membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk menargetkan kegiatan pemasaran mereka secara lebih efektif dan efisien. Keuangan. Statistik bisnis digunakan untuk menganalisis hasil ekonomi perusahaan, termasuk penghitung indikator keuangan. Perkembangan omset, keuntungan, dan arus kas. Ini membantu perusahaan efektif mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko, membantu menyiapkan anggaran yang realitas, dan mengelola sumber daya keuangan yang efektif. 3. Analisis statistik bisnis diklasifikasikan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik deskriptif, menggambarkan dan meringkas data secara terperinci. Contoh, menghitung rata-rata penjualan bulanan. Statistik inversial membuat inversi atau generasi tentang populasi berdasarkan sampel. Dan contoh, membuat perkiraan tentang kepuasan pelanggan berdasarkan hasil survei sampel. 4. Data dalam statistik bisnis dikategorikan dalam dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jelaskan dan berikan contohnya. Data kuantitatif merupakan data yang terukur dan dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data dapat dihitung rata-ratanya dan dianalisis dengan metode statistik. Contoh, jumlah penjualan produk per bulan, tingkat pendapatan perusahaan, jumlah stok barang. Data kualitatif merupakan data yang tidak terukur secara numerik dan lebih berhubungan dengan kualitas. Contoh, tidak dapat dihitung secara matematis. Contoh, merek produk yang paling populer, tingkat kepuasan pelanggan, baik, cukup, buruk, jenis kelamin. 5. Sumber data dalam statistik bisnis terdiri dari data primer dan data sekunder. Jelaskan dan berikan contohnya. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis bisnis tertentu. Data ini dikumpulkan melalui survei wawancara. Contoh, mengumpulkan data melalui survei pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang preferensi mereka. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Contohnya, menggunakan data penjualan industri yang diterbitkan oleh lembaga statistik resmi, atau mengambil data keuangan perusahaan dari laporan tahun yang secara publik. 6. Tipologi pengukuran data dalam statistik bisnis dapat diklasifikasikan menjadi tingkat, yaitu nominal, ordinal,
interval, dan rasio. Jelaskan dan berikan contohnya. Nominal, tingkat pengukuran paling rendah di mana adalah data hanya dapat dikategorikan dalam kelompok atau kategori tanpa urutan tingkat yang inher. Contoh, jenis kelamin perempuan, laki-laki, mereka produk A, B, C, status pernikahan, kawin, belum kawin. Ordinal, data memiliki urutan atau tingkat yang definisi tetap. Perbedaan antara nilai tidak dapat diukur secara kuantitatif. Contoh, tingkat kepuasan pelanggan. 7. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Jelaskan dan berikan contohnya sesuai kondisi lapangan. Populasi statistik merujuk kepada seluruh himpunan individu, objek, atau unit yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu menjadi fokus. Penelitian atau analisis populasi dapat berubah kelompok pelanggan suatu perusahaan, data penduduk di suatu negara, atau semua produk yang diproduksi oleh suatu pabrik. Sampel dalam statistik bisnis adalah subset atau bagian yang diambil dari populasi secara acak atau dengan suatu metode tertentu. Contoh, misalkan sebuah perusahaan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan mereka di seluruh negara. Populasi dalam hal ini adalah semua pelanggan perusahaan di seluruh negara. 8. Teknik pengumpulan data statistik bisnis terdiri dari wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan tes. Jelaskan dan berikan contohnya. Wawancara, proses interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapat informasi. Contohnya, wawancara dengan pelanggan, preferensi mereka terhadap produk perusahaan untuk daftar pertanyaan. Observasi, pengamatan langsung terhadap kegiatan atau situasi tertentu. Contoh, observasi langsung terhadap perilaku konsumen di toko retail. Kuesioner, serangkaian pertanyaan yang dikirim kepada responden untuk mengumpulkan data secara tertulis. Contoh, mengirimkan kuesioner kepada pelanggan yang berisi pertanyaan tentang kepuasan mereka terhadap layanan perusahaan atau preferensi mereka terhadap produk. 4. Dokumentasi, pengumpulan data dari sumber tertentu. Contohnya, mengumpulkan data keuangan perusahaan dari laporan tahun, mengumpulkan data penjualan dari faktur penjualan. 5. Tes, penggunaan instrumentasi situasi yang didesain untuk mengukur kemampuan. Contohnya, menggunakan tes tertulis untuk mengukur tingkat kecakapan karyawan. 9. Jelaskan pengertian hipotesis penelitian dan berikan contohnya jika dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Hipotesis penelitian adalah pertanyaan yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian dan analisis. Contohnya, misal permasalahan penelitian adalah apakah penggunaan iklan online memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Hipotesis 0. Tidak ada pengaruh antara penggunaan iklan online dan peningkatan penjualan produk. Nomor 10. Jelaskan makna mean, modus, dan median dalam interpretasi hasil bisnis. Mean, rata-rata, nilai rata-rata dari sejumlah data dihasilkan dengan sejumlah semua nilai data, kemudian membagi dengan sejumlah data tersebut. Interpretasi, mean memberikan gambaran tentang nilai untuk menggambar kecenderungan sentra data tersebut.